Ya, assalamualaikum Mas Reza, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mas Iko. Eh, saya ada ini nih kepentingan untuk podcast nih, tugas nih. Boleh kan saya mempertanyakan terutama pengalaman sampean karena salah satu kriteria tugas saya mewawancarai usia 21 sampai 40 tahun yang termasuk remaja ya Mas. Berarti ya, Mas. Dengan beberapa tema yaitu pencarian makna hidup, seperti kebimbangannya, terus yang kedua pengalaman keagamaan dan pencarian Tuhan. Dengan pendekatan humanity kita dalam mata kuliah psikologi. Untuk Mas Reza sendiri silakan perkenalkan nama lengkap sampai tanggal lahir. Ya, perkenalkan nama saya Reza Bayu Pratama, asal saya dari Cirebon, lahir 11 Juni 2002. Umur saya sekarang gitu 23 tahun. 23 tahun. Berarti itu usia yang pas ya Mas? Pas banget. Yang disebut quarter life crisis. Yes, quarter life crisis. Seperempat umur manusia yang mengalami gejolak ya. Betul. Gejolak batin atau apa. Oke, kita langsung mulai saja. Mungkin dari beberapa pertanyaan dan jawaban empiris ya, berarti ya pengalaman yang nyata ya dari Mas Reza sendiri. Usia Mas dengan perbedaan-perbedaan dengan teman yang lainnya, sebaya atau baik kebersamaannya. Langsung saja saya spill pertanyaannya, kebimbangan arah hidup. Bagaimana untuk Mas Reza sendiri di kebimbangan arah hidup di usia 23 tahun ini Mas? Ya baik, pertama ya betul umur saya 23 tahun dan seperti yang Mas Ilu katakan bahwasanya saya sudah mengalami quarter life crisis, di mana hidup saya itu sedang mengalami kebimbangan gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Pencarian makna hidup. Pencarian makna hidup ya. Pencarian makna hidup sebenarnya di umur saya segini yang 23 tahun mungkin masih belum banyak gitu menemukan makna hidup gitu, dan mungkin masih terlalu dini untuk menjawab bahwa makna hidup itu seperti ini, makna hidup itu seperti itu, karena mungkin belum tepat gitu ya, masih banyak umur-umur yang harus dilewati gitu ya. Mungkin sedikit orang yang menemukan makna hidup di umur-umur sekarang karena jomblo kah atau apa? Bisa jadi Mas, itu termasuk karena tadi bahwa di masa-masa saya yang sekarang yaitu saya sudah mengalami quarter life crisis, yang mana saya belum menemukan makna hidup. Berarti gini ya Mas ya, berarti dalam arti dini tuh karena selang rentan berapa tahun ya, dari 20 sampai ke 23, berarti 3 tahun atau 21 ke 23 wis 2 tahun, yang antara 3 tahunan itu. Nah, dari pengalaman Mas sendiri mungkin kebimbangan seperti sempat frustasi ya kan, sempat cemas atau apa gitu di dalam kondisi sosial yang sekarang, terutama kecemburuan sosial yang terjadi karena remaja yang sekarang sudah banyak yang mayoritas bekerja dan punya beban yang sendiri-sendiri. Mungkin ada yang sudah menikah di usianya juga. Itu juga bagi pengalaman kita kan bisa saja ada kemunculan kecemburuan sosial ya Mas. Ketika reuni, wah teman-teman sampean kalau 3 anak atau berapa anak kan, bisa jadi itu buruk karena mungkin bisa sampean refleksikan. Ya baik, sebenarnya ini adalah hal yang wajar gitu ketika kita kemudian cemas atau bimbang tentang masa depan yang belum pasti gitu. Tetapi seperti itu Mas, kita jangan terlalu cemas hal-hal yang tidak tahu ke depan tuh mau jadi apa. Yang paling terpenting kita hidup
di hari ini, fokus di hari ini, karena kemudian apa yang kita lakukan di hari ini itu akan membuahkan hasil yang seperti apa juga ke depannya gitu. Kalau kita berbuat baik atau melakukan hal-hal yang positif, nanti akan mengambil manfaatnya gitu di kemudian hari. Jadi seperti itu Mas, terkait esensial ya. Kecemasan pasti ada. Pertama saya takut masa depan itu mau jadi apa, bagaimana gitu, takut tidak jadi apa-apa gitu, gagal gitu. Tapi kecemasan itu lebih ke bagaimana bagaimana kita mengelolanya gitu. Gitu Mas. Terkait ketinggalan teman-teman, ya balik lagi sih, hidup itu bukan perlombaan gitu ya. Iya, betul, karena semua orang ada jatahnya ya. Mengutip di lagu JKT48 pesawat kertas 365 hari itu, jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana kemudian pesawat kertas yang diterbangkan kita itu melewati hal-hal yang sedemikian rupa rumit gitu Mas. Oke, dan itu sebuah motivasi sampeannya. Ya, cuman cemas pasti ada. Itu gimana cara mengelolanya kita gitu. Itu kalau dari itu ya. Kalau kita terus-terusan gitu terjebak di dalam hal cemas itu akan mampu buruk keadaan kita sendiri di masa sekarang, dan kemudian akan berdampak di masa depan. Berarti itu Mas. Berarti tipsnya jangan menyalahkan keadaan atau situasi, tapi carilah saran atau solusi. Iya betul, fokus dari ini. Maaf untuk teman saya sendiri, Reza Bayu Pratama ini dari usia yang sekarang 23 tahun, itu sebenarnya punya pengalaman yang cukup bagus Kak. Cukup bagus. Dia juga lulus setelah kuliah S1 ya Mas ya. Jurusannya IPS ya. Sosial ya. Jadi kita juga berbicara banyak dari sosial dan pengalamannya Masnya sendiri. Lah, untuk defense mekanisme Mas, mekanisme bertahan tadi yang sampean sebut itu lebih dari motivasi, tindakan, sebuah sistem kita bertahan, mengelola kayak self control, untuk kontrol diri ketika mengalami bagian dari quarter life crisis. Kan ada overthinking ya kan, mungkin ada dirty mind, pikiran kotor, atau negative thinking, dan bisa jadi siklus kan, itu nanti berputar sama ke clear mind, pembersihan pikiran. Ketika kita sudah habis dengan negative thinking dan dirty mind-nya, lalu kembali ke positive thinking. Mungkin untuk defense mekanisme Mas Reza sendiri itu gimana? Atau ngopi atau barangkali ibadah? Oke, baik. Hal yang seperti itu sebetulnya berasal dari luar diri kita. Misal kita mengkonsumsi sosial media, dan di sosial media itu muncul kalimat-kalimat, quotes yang mungkin dapat melemahkan gitu, melemahkan sikap semangat kita untuk menjalani hidup gitu. Jadi kontrol lah apa yang ada di luar diri kita, dan termasuk ibadah itu juga perlu, karena kita orang yang beragama itu kita wajib beribadah. Berarti perlu kita filter ya Mas, filter yang di luar dari diri kita, mana yang baik, mana yang tidak. Iya, soalnya seperti yang saya katakan tadi, hal seperti itu tuh hal-hal yang di luar dari diri kita, kemudian menyerap di diri kita, tapi menyerapnya ke hal negatif. Akhirnya diri kita itu menjadi tidak semangat menjalani hidup lah, apalah gitu, akhirnya loyo gitu, lemah gitu. Dan gangguan psikologisnya juga akhirnya naik ya Mas, mental illness jadinya kan gitu. Betul. Seperti kelelahan yang berlebihan gara-gara overthinking, sampai negatif thinkingnya juga tidak dikenali oleh. Berarti kita penting juga dalam pengenalan diri sendiri Mas, ya kan. Lah,
untuk pengenalan diri sendiri kita berbicara mungkin secara spiritualitas nih. Spiritualitas. Saya ada pertanyaan, apakah Mas Reza sendiri bisa membagikan cerita dalam mungkin di usia yang segini nih, mungkin dapat berapa tahun punya pengalaman pencarian Tuhan, bisa dikatakan semi taat atau taat ketika dibenturkan oleh masalah. Nah, dibenturkan masalah itu kan juga bagian dari manajemen pembentukan karakter nih. Jadi apakah di usia sekarang ini kita sesuai karakter yang kita inginkan atau tidak, ya kan? Lah, salah satunya juga keagamaan kita, ketaatan kita di dalam Tuhan, pencarian Tuhan. Kita sempat gak apa-apa terus terang kita pernah tidak percaya atau apa segala macam gara-gara kondisi dan fenomena sosial dan politik berbeda, bagaimana gitu. Iya. Saya itu berteman dengan orang-orang yang mungkin saya katakan taat dalam beragama gitu. Taat dalam beragama, ya pasti spiritualitas itu hal yang perlu gitu. Dan saya tadi seperti yang saya katakan, saya berteman dengan banyak orang yang taat beragama. Kemudian agama itu juga menjawablah persoalan seperti ini gitu. Bagaimana kita supaya bisa taat dalam beragama, sewaktu-waktu hal tersebut itu hilang gitu. Jadi itu seperti itu Mas, pendeknya seperti itu. Oke. Berarti untuk Mas sendiri itu maksudnya, untuk aslinya saya membutuhkan pengalamannya Mas sendiri di dalam mungkin untuk tahun sekarang Mas, isu-isu agamanya sekarang, apakah itu menentukan iman kita ketika kita puasa, ya kan, kalau sholat atau kondisi-kondisi tempat ibadah yang sudah berbeda, bagaimana? Mungkin itu bisa diceritakan secara pengalaman pribadi Mas, itu gimana untuk sekarang di usia 23 tahun? Iya, di usia yang sekarang saya menginjak umur 23 tahun, yaitu banyak godaan-godaan sebenarnya. Godaan-godaan. Itu kemudian balik lagi bagaimana tergantung kita gitu. Sebenarnya justru spiritualitas itu kita berlari ke situ gitu, untuk melihat bahwasanya fenomena sosial ini sedang kacau gitu atau gimana, kita balik lagi ke agama kita gitu, meningkatkan rasa iman kita, meningkatkan spiritualitas kita untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak baik di lingkungan sosial kita ini sekarang. Karena esensi agama tetap, karena esensi agama balik lagi gitu. Itu sebuah keyakinan yang menguatkan psikologi. Iya, itu menguatkan termasuk. Kalau kita berpikir ke situ ya, itu sih. Untuk perasaan Mas sendiri yang tertinggal di quarter life crisis di usia selang berapa tahun, berarti 20 sampai 23 tahun ini? 3 tahun. Perasaan cemas, khawatir dengan apa itu ada nggak? Spill yang mungkin yang dosis paling rendah sama yang paling besar? Ada. Jadi sedikit saja, nggak usah diceritakan semua, berapa cerita saja. Jadi emang saya tuh mungkin ciri-ciri quarter life crisis itu ada di dalam diri saya melekat, dan itu emang dijelaskan kok secara psikologis, biologis dan lain-lainnya gitu, secara ilmu pengetahuan. Jadi ada waktu ketika saya memikirkan gitu, sebenarnya hidup saya itu buat apa sih? Sebenarnya apa yang saya lakukan di hari ini gitu. Saya mencari-cari jati diri gitu, apa itu? Iya, betul. Berarti itu bagian dari tadi ya. Iya, saya menemukan sebuah buku gitu. Ya, ini juga termasuk tips untuk orang-orang yang quarter life crisis gitu. Iya, sebagai referensi. Banyak membaca buku terkait penanganan quarter life crisis dan apa itu makna hidup, eksistensial ya. Eksistensial. Betul. Saya menemukan buku karya Jean-Paul Sartre yang membahas tentang eksistensialisme.
inti dari buku itu bahwasanya keberadaan itu mendahului esensi atau makna. Jadi yang membuat manusia itu memiliki makna hidup, jadi apa yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi teruslah mencari makna dalam hidup. Oh iya, seperti pencarian ya Mas ya. Iya, pencarian. Perjalanan Itulah menemukan. iya, benar. Justru itulah yang membuat kita hidup itu kita menjadi bermakna gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Reza. Mohon maaf mungkin barangkali ada kalimat kata saya yang sensitif atau tidak baik diucapkan, baik disengaja atau tidak sengaja, itu pasti ada dalam diri saya. Mohon maaf juga atas keterbatasan saya memberi pelayanan kepada Anda. Saya juga mohon maaf kalau jawabannya nggak puas gitu. Tapi secara garis besar itu pengalaman hidup saya gitu. Iya, terima kasih sudah memenuhi tugas saya untuk mewawancarai sampean dan memberi izin untuk kita podcast di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.